musibah yang melanda umat manusia di negerimu. Kau tanya aku, bagaimana mengatasi akibat dari itu semua? Umumnya, manusia menyalahkan Tuhan. Padahal menurutmu, ini bencana alam. Alam bergeser dari taksirnya menuju takdir yang baru dalam kurung ruang dan waktu. Kalau boleh ku jawab, bisa saja itu. Kalau menurut keyakinanmu begitu. Tapi, bolehkah aku bertanya satu hal saja? Manakah yang lebih dulu ada, Tuhan atau alam? Kau tak pernah menjawab dalam surat-suratmu kepadaku pertanyaanku itu. Malah kau bertanya tentang fenomena alam yang logis atau tidak. Itu akal dalam takdir kita sebagai makhluk Tuhan. Selalu kau bertanya tentang alam dan Tuhan. Tak pernah aku menerima jawaban dari apa yang sudah kujawab untukmu. Mengapa? Adakah kebimbangan untukmu tentang azza ilahiyah? Tentang zat yang tak seumpama apapun itu? Adakah ketakutan dengan pertanyaanmu sendiri? Lalu, untuk apa kau tanyakan tentang itu selalu padaku? Adakah kau tengah menguji aku? Kalau boleh kujelaskan, aku tak pernah meragukan apapun atau bertanya apapun tentang Tuhan. Karena hal itu bukan soal yang harus diperdebatkan, bukan hal yang harus menghambat kreativitas dan daya hidup kita sebagai makhluk hidup. Menurutku, perlu ulangi lagi jawabanku. Tuhan bagiku adalah teman kreativitas dialogis tunggal, meruang di kosmos jiwa, menyejukkan, mencintai, mengasihi, menceritakan hidup kita awal hingga akhir hayat di kandung badan. Tak secercar pun kubiarkan cahaya gelap mengganggu terangnya pelita. Selalu pemberi harapan. Meski kadang aku bimbang saat-saat aku bereaksi pada aksi realitas hidup, menghisapku detik per detik. Kadang keserakahan menggodaku untuk meraih jalan menuju terang dengan jalan konflik, korup, chaos. Kau tahu apa yang kulakukan? Aku menulis puisi, prosa, novel, cerpen, drama, roman, esai, dan artikel-artikel sekedar menghindari birahi yang bakal membawa luka-luka di dalam jiwaku. Moral, aku tahu kau penuh dengan rencana. Itu ihwal dari inti kebaikan. Kalau memang kau ingin sekali berubah menuju kebaikan yang kau maksud di surat-suratmu yang lalu padaku, bagaimana membangun upaya-upaya itu? Lalu pernah ku bilang padamu, jadilah inti sejati akal sehatmu. Karena di sana awal dari citra realitas yang akan kau jalani kelak. Kau bertanya lagi dengan panjang lebar, antara lain, mengapa makhluk hidup harus berinteraksi dengan alam dan lingkungannya? Mengapa tidak alam yang berinteraksi dengan makhluk hidup dan kehidupannya? Pertanyaanmu kadang agak bodoh, memang kadang-kadang. Tapi ku jawab juga kan? Ya itulah kewajaran, saling berinteraksi, fadilah ilahiyah. Sejak saat itu, sejak pertanyaanmu yang terakhir aku jawab seperti itu, kau tak lagi bersurat padaku. Bahkan seperti hilang dalam gaib semesta. Amoral yang terkasih, yang hilang bersama waktu. Di manakah kamu? Kalau kau kebetulan menyaksikan pertunjukan ini, aku sebenarnya sudah mati. Ya, aku sudah mati karena aku kehilangan teman sejawat yang selama ini memberikan aku kehidupan.
lewat kata dan pertanyaanmu yang kadang menggelitikku untuk memberi jawaban. Karena dengan cara itu aku mendapat hikmah dari kata dan tanyamu. Di dalam kematianku, kini aku banyak melihat kebenaran hakikat tentang pengkhianatan sebagai bekal kekekalan. Jika kita dapat mengalahkannya atau membunuhnya dengan pisau terhunus, meski korban harus jatuh, barangkali itu yang disebut cinta terhadap sesama. Membunuh pengkhianatan. Kini aku dengan leluasa bisa melihat kebohonganmu dari alam kematianku. Aku bisa melihat bagaimana kau bermain dengan malaikat hitam, melakukan pembantaian terhadap talenta-talenta yang kau miliki lewat sejuta alibi tentang kebaikan, aklamasi. Padahal kau membuat ruang-ruang berkelas, memenjarakan orang-orang yang kau sebut terkasih di dalam etalase-etalase berlogo, berbesar popularitas. Lalu kau pandangi mereka dari singgasanamu yang berada di sudut-sudut tersembunyi, sambil menikmati vodka, menghisap jempol kakimu sendiri. Memilih waktu saat kau butuhkan sebagai budak kapital dengan sistem paguyuban. Lalu kau bergoyang di atas dolar-dolarmu sambil menghitung profit dari akses promo aksi dalam sistem dan penjualan format eksistensi kreatif, mengatasnamakan kebudayaan, pemberdayaan, penyelarasan dogma-dogma sosiologis, antropologis, psikologis, plagiasis, narsisus, narasi hipokrisi, akal bulus yang dicangkokkan dengan ramuan kepedihan kaum tertindas akibat politik akut dengan tampilan ikon-ikon moralitasmu. Karya kreatif seolah-olah kau di garda terdepan. Celaka betul sebuah akrobat dari pesulap. Babi menjadi burung merpati sebagai simbol cinta yang serakah. Cinta kau tiupkan lewat penalaran aktivitas akting yang kau masalkan, menghipnotis kesadaran meruang menuju perbudakan. Ketika cinta saja ternyata tidak cukup manipulatif, simbolik dari akar hitammu dalam rangka menggalang humanisasi menjadi dehumanisasi, menuju sistem robotik yang gigantik, kau akronimkan menjadi paguyuban. Misalnya, itulah psikologi awal dari permasalahan perbudakan kreatif. Dari tempatku sekarang, dengan leluasa aku melihat yang disebut nuranimu. Benarkah masih ada? Tidak. Sekarang kau tak lagi bisa berbohong. Dengan jelas, fokus tanpa kacamata minus plus, aku melihat kau tak lagi punya nurani. Ternyata sudah lama kau jual pada sistem yang selama ini selalu kau hujat lewat karya-karya kreatifmu. Teganya kau membohongi Tuhan yang selama ini selalu kau tanyakan kepadaku. Sekarang baru aku tahu, Tuhan yang kau tanyakan padaku sebenarnya kau menginginkan sebuah pengakuan. Siapa yang menentukan hidup matinya kreativitas? Kau atau Tuhan? Itu kan esensinya. Masih juga kau mengelak. Kenapa tak langsung saja kau katakan padaku ketika aku masih hidup? Frontal saja, berhadapan denganku, tersurat yang tersirat. Kau tak punya keberanian mengatakan bahwa kau ingin mengalahkan Tuhan.
Kenapa tak kau katakan saja kau ingin jadi Tuhan? Sekarang di ruang berbeda, di tempat kematianku, aku melihat semua pikiran busukmu. Tuhan yang kau tanyakan itu adalah kau sebagai Tuhan baru di ruang-ruangmu. Kau biadab, menuhankan dirimu sendiri di atas kepedihan orang-orang yang kau sebut terkasih, tercinta. Kau hisap habis hidup orang-orang di ruang-ruang ciptaanmu yang seolah-olah kau bangun dengan darah dan air mata. Padahal, tipu daya. Tengoklah kemari, wahai kau makhluk amoral. Pandang aku, katakan aku pengkhianat. Katakan apa saja tentangku. Tapi satu soal tak pernah berani kulakukan adalah seperti yang kau lakukan. Menuhankan dirimu di hadapan Tuhan. Ya Rabbi, Ya Al-Khaliq, Ya Alif, Ya Allah. Sudah lama aku tak sebut namamu. Aku rindu. Aku disesatkan. Aku bodoh. Aku kepedihan. Aku biang lala nestapa. Aku siksa. Aku batu. Aku digelapkan. Aku dibutakan. Aku dihipnotis oleh popularitas, oleh kata, oleh simbol, oleh sloganitas peradaban sang amoral. Aku tersesat ya Rabbi, aku celaka, aku durhaka, aku neraka, aku api, amuk-amuk, amoral yang terkasih. Ingat, saat kau menghadap Al-Khaliq, ada yang tak bisa kau pungkiri. Mulutmu, matamu, telingamu, seluruh pori-pori di tubuhmu akan berubah menjadi naga, menerkam, mencabik-cabik ruhmu.